Halo, perkenalkan nama saya Sherina dari Geofisika 2018. Hari ini saya akan membawakan sebuah video berisikan instruksi praktikum geologi struktur tentang materi stereografi sesar. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah, saya akan memaparkan beberapa landasan teori singkat terkait dengan stereografi sesar. Patahan atau sesar, atau bisa juga disebut sebagai fault, adalah satu bentuk rekahan pada lapisan batuan bumi yang menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lain. Pergerakan yang dimaksud bisa relatif turun, relatif naik, ataupun bergerak relatif mendatar terhadap blok yang lain. Ada beberapa istilah yang dipakai dalam analisis sesar secara grafis. Yang pertama adalah sesar atau fault itu sendiri, yang definisinya sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah jurus sesar atau strike of fault. Jurus sesar adalah arah garis perpotongan bidang sesar dengan bidang horizontal, biasanya diukur dari arah utara. Yang ketiga adalah kemiringan sesar atau dip of fault. Kemiringan sesar adalah sudut yang dibentuk antara bidang sesar dengan bidang horizontal. Biasanya diukur tegak lurus dengan strike. Apabila kita lihat di gambar, kemiringan sesar atau dip of fault dilambangkan dengan lambang alfa. Yang keempat adalah net slip. Net slip adalah pergeseran relatif suatu titik yang semulanya berimpit pada bidang sesar. Apabila digambar, kita bisa melihat kalau net slip itu dilambangkan dengan garis AB. Dan yang terakhir adalah rake. Rake adalah sudut yang dibentuk oleh net slip dengan strike slip. Apabila digambar, kita bisa lihat bahwa rake dilambangkan dengan lambang gamma. Selanjutnya, berdasarkan orientasi pola tegasan yang utama, sesar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sesar normal atau normal fault. Normal fault terjadi karena rezim ekstensional di mana hanging wall bergerak relatif turun terhadap foot wall. Yang kedua adalah sesar mendatar atau strike slip fault. Terjadi karena rezim strike slip yang terdiri atas dua jenis, yaitu sinistral dan dextral. Yang ketiga adalah sesar naik atau reverse fault. Sesar ini terjadi karena rezim kompresi di mana hanging wall bergerak relatif naik terhadap foot wall. Pada dasarnya, materi analisa stereografi sesar kali ini menitik beratkan pada penentuan orientasi dan kedudukan dari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 dari suatu jenis hasil pengukuran bidang patahan beserta jenis dari slipnya. Kemudian, baru dapat dilakukan plotting terhadap klasifikasi patahan menurut Ricard 1972 sehingga didapat output jenis rinci dari patahan tersebut. Dan ini adalah diagram klasifikasi sesar menurut Ricard 1972 yang nanti akan kita gunakan. Berikut adalah peralatan-peralatan yang harus disiapkan. Dan berikut adalah soal yang pertama. Langkah pertama, siapkan kertas kalkir dan stereonet. Kali ini saya menggunakan stereonet Wolf. Lalu overlay kertas kalkir tersebut dengan stereonet Wolf menggunakan paku payung. Kemudian buat proyeksi bidang patahan berdasarkan nilai strike dan dip yang telah diketahui. Tarik 81 derajat dari north dan tandai itu sebagai pitch. Kemudian, beri tanda arah pergerakan pada titik pitch tersebut sesuai dengan jenis pergerakan semuanya. Apabila pergerakannya naik, maka beri tanda panah menuju titik pusat. Dan apabila pergerakannya normal atau turun, maka beri tanda panah menjauhi titik pusat. Dari tanda pitch tersebut, tambah sebesar 90 derajat sepanjang busur dan beri tanda titik tersebut sebagai sigma 2. Sejajarkan sigma 2 terhadap garis ekuator,
lalu tambah 90 derajat dari titik sigma 2 di garis ekuator tersebut, dan buat bidang atau lingkaran besar sebagai bidang dari sigma 2. Lalu, pada bidang sigma 2, tambahkan 45 derajat ke arah yang menjauhi titik perpotongan pitch dan tandai sebagai sigma 1 karena pada soal ini sesar memiliki pergerakan yang relatif turun. Selanjutnya, dari titik sigma 1, lanjutkan dengan menambahkan 90 derajat ke arah titik perpotongan dengan pitch dan tandai sebagai sigma 3. Selanjutnya, cari trend and plunge dari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Dengan cara menarik titik-titik dari sigma tersebut ke garis pusat terlebih dahulu. Lalu baru kita hitung trend and plunge dari masing-masing sigma satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar 3D dari sesar tersebut. Yang pertama, kita harus membuat arah orientasinya terlebih dahulu. Buat garis strike yang sejajar dengan garis orientasi yang telah kita buat sebelumnya. Lalu, buat garis serupa yang juga sejajar dengan garis strike. Kemudian tutup dua garis tersebut, dan pastikan garis-garis yang kita buat memiliki panjang yang konsisten. Kita dapat menggunakan kotak-kotak di milimeter block sebagai acuan panjang. Selanjutnya kita akan membuat dip. Kemudian buat lagi garis yang sejajar untuk menutup bagian-bagian yang belum tertutup. Selanjutnya kita akan membuat sudut rig sebesar 81 derajat yang mengarah ke utara. Kemudian buat gores garis sesar. Gores garis ini merepresentasikan perpindahan satu blok batuan dengan blok batuan lainnya. Selanjutnya kita akan membuat blok batuan yang lain. Pastikan kita membuat garis strike yang sejajar dengan panjang yang sama dengan blok batuan yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan menentukan nama sesar dengan cara plotting pada diagram klasifikasi patahan Ricard dari data yang didapat. Dapat kita lihat bahwa di soal ini, hanging wall cenderung bergerak ke arah turun dan juga ke kiri daripada footwall. Maka sekarang kita akan lebih fokus memperhatikan diagram Ricard di bagian pojok kiri bawah. Selanjutnya kita lihat bahwa pada soal sesar memiliki pitch 81 derajat dan juga dip sebesar 55 derajat, maka daerah yang memenuhi adalah daerah bernomor 13. Oleh karena itu, nama dari sesar ini adalah normal slip fault. Soal kedua. Pertama-tama, sama seperti soal sebelumnya, siapkan kertas kalkir dan juga stereonet wolf.
Selanjutnya, buat proyeksi bidang patahan dari nilai strike dan dip yang telah diketahui. Lalu tarik 10 derajat dari utara, itu adalah nilai pitch. Dari tanda pitch, tambah 90 derajat sepanjang busur tersebut dan beri tanda titik tersebut sebagai sigma 2. Kemudian sejajarkan sigma 2 terhadap garis ekuator. Dari titik sigma 2 di garis ekuator tersebut, buat bidang sebagai bidang dari sigma 2. Kemudian, hitung 45 derajat ke atas dan ke bawah dari titik pitch dan namakan dengan sigma. Lalu kembalikan kertas kalkir ke posisi north yang sebenarnya. Dapat kita lihat bahwa di soal ini sesar merupakan sesar sinistral atau mengiri. Oleh karena itu, sigma yang ada di sebelah kiri merupakan sigma 1. Selanjutnya, cari nilai trend dan plunge dari masing-masing sigma. Selanjutnya kita akan membuat bentuk 3D dari sesar tersebut. Pertama-tama tentukan dulu orientasi dari sesar. Lalu buat garis strike yang sejajar dengan orientasi sesar. Dan juga buat garis yang lainnya dengan tetap memperhatikan kesejajaran dan juga panjang dari garis tersebut. Lalu kita akan membuat dip dari sesar sebesar 85 derajat. Kemudian tutup bagian lain yang belum tertutup. Sekarang kita akan membuat rake dari sesar sebesar 10 derajat dan mengarah ke utara. Selanjutnya kita akan membuat blok batuan yang satu lagi. Jangan lupa untuk memperhatikan kesejajaran garis strike dan garis dip antara satu blok dengan blok yang lainnya. Selanjutnya, kita akan menentukan nama sesar tersebut. Karena hanging wall bergerak cenderung ke kiri dan juga turun ke bawah, maka kita akan memperhatikan blok diagram di sebelah pojok kiri bawah. Berdasarkan dari nilai dip dan pitch yang terdapat di soal, kita dapat mengetahui bahwa sesar tersebut berada di wilayah nomor 16 dan juga nomor 18. Maka, nama dari sesar tersebut merupakan normal left slip fault dan left slip fault. Sekian video geologi struktur yang telah saya buat berkaitan dengan stereografi sesar. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.